Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Aspek Hukum dalam Bisnis akan mempresentasikan sebuah makalah, yaitu yang berjudul Bentuk-bentuk Badan Usaha. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Renaldi sebagai moderator sekaligus penyaji. Yang kedua ada Feby Marzila. Selanjutnya ada Nesti Gusmila Duiska. Dan yang terakhir ada Andrini. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Nesti Gusmila Duiska. Kepada Nesti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesti Gusmila Duiska, NIM 2059081 dari Prodi Manajemen NK. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari badan hukum. Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan subjek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum. Pengertian lain dari badan hukum adalah subjek hukum atau pelaku yang tidak mempunyai wujud atau wujudnya tidak nampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi atau disebut juga dengan natural person. Jenis badan hukum. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Contoh negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia. Badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdana atau hukum sipil, atau perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama, atau bentuk-bentuk badan usaha, business organization, beraneka ragam, dan sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah Belanda dan hukum. Teori fiksi. Menurut teori dan dari Forsyth-Whitney, badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni suatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidup-hidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini juga diikuti oleh Howing. Teori ini juga disampaikan oleh sarjana Jerman Friedrich Charles of Whitney 1779 sampai 1861 dalam bukunya yang berjudul System des Heiligen-Römischen Recht. Teori ini menjelaskan bahwasanya badan hukum adalah fiksi hukum. Dalam teori ini diungkapkannya they have existence but no real personality save that give me law which regard them as person. Mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan satu pribadi nyata yang dilakukan oleh hukum, yang hanya dianggap sebagai orang. Maksudnya hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum hanyalah fiksi, yaitu hukum sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan. Badan hukum termasuk diciptakan negara atau pemerintah yang wujudnya tidak nyata. Untuk menerangkul sesuatu hal dengan kata lain, sebenarnya menurut alam manusia selalu subjek hukum, tetapi orang menciptakannya dalam bayangan. Badan hukum selaku subjek hukum dipercaya. Jadi orang-orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi wujud dan tidak real itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. Ciri-ciri badan hukum. Ciri-ciri badan hukum atau karakteristik badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum adalah: 1. Aset sendiri yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum. 2. Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum. 3. Terdaftar sebagai badan hukum. 4. Cakap dalam melakukan hukum. 5. Mempunyai akte notaris pada pendiriannya. Bentuk-bentuk badan hukum. Yang pertama, perhimpunan adalah suatu perkumpulan yang terbentuk secara sukarela dan sadar diri dari beberapa orang yang ingin memperkuat posisi atau kinerja ekonomi mereka dan untuk mengurus masalah sosial. Yang kedua, persekutuan orang adalah bentuk kesatuan hukum yang terdiri dari faktor sosial dan politik dalam sejahtera, seperti
desa atau kabupaten, provinsi, dan negara. 3. Organisasi yang dibuat dalam berbasis hukum yang berbeda dari 2 jenis badan hukum yang disebutkan di atas. Unsur-unsur badan hukum: 1. Mempunyai perkumpulan atau hak asosiasi, dan 2. Memiliki tujuan tertentu. 3. Memiliki harta kekayaan. 4. Memiliki hak dan kewajiban. 5. Mempunyai hak untuk menggugat dan memiliki hak dan kewajiban. 5. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat. Syarat-syarat badan hukum: yang pertama, ada kekayaan yang terpisah. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, memiliki kepentingan pribadi. Yang keempat, memiliki organisasi yang terorganisir. Tanggung jawab badan hukum: sebagai badan hukum, pada prinsipnya suatu harta benda perseroan hukum, yakni terpisah dari harta atau juga benda dari pemiliknya atau pendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab juga secara hukum terpisah dari harta benda milik pribadi pemilik perusahaan yang membentuk badan hukum. Di sisi lain, jika perusahaan dapat membuat perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga, tanggung jawab terletak pada perusahaan dan hanya dengan aset terbatas yang dimiliki oleh perusahaan. Tanggung jawab perusahaan juga tidak tergantung pada orang membuatnya. Jika kerugian terjadi pada perusahaan, maka harta pribadi pemilik tidak ikut disita atau dibebankan untuk sebuah pertanggungjawaban perseroan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nesti. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu bukan badan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Kelebihan dari badan yang tidak berbadan hukum adalah tidak tepatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk oleh pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, menengah, atau bisa disebut UMKM. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu, sebagai contoh, yang pertama ada CV, yang kedua firma, dan yang ketiga persekutuan perdata. Pasca dibentuknya sistem online yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, maka saat ini pengesahan akta pendirian CV, firma ataupun persekutuan perdata tidak lagi di pengadilan negeri, akan tetapi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nining. Kepada Nining, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining dengan NIM 200599026 dari Prodi S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai badan usaha koperasi. Koperasi merupakan suatu badan yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Koperasi dapat dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 juga disebutkan beberapa prinsip dari koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.
Keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Prinsip selanjutnya, koperasi juga melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Dan yang terakhir, koperasi juga bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Modal dari badan usaha koperasi terdiri dari modal sendiri dan juga modal pinjaman. Modal sendiri atau equity capital adalah modal yang berasal dari anggota koperasi. Modal ini terdiri dari modal anggota, baik yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, maupun hibah. Selanjutnya adalah modal pinjaman atau debt capital. Diajukan koperasi ke pihak ketiga. Modal ini harus dikembalikan sesuai kesepakatan waktu maupun bunga. Biasanya, peminjam modal atau kreditur akan melakukan survei kelayakan usaha koperasi. Sumber modal pinjaman didapat dari pinjaman anggota, pinjaman koperasi lain, pinjaman lembaga keuangan, obligasi dan surat utang, maupun sumbat utang, maupun sumber keuangan lainnya. Koperasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen merupakan jenis koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan oleh anggota kepada anggota dan non-anggota. Yang kedua adalah koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan jenis koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Dan yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Anggota koperasi dapat meminjam dana dalam jangka pendek kepada koperasi dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Adapun keuntungan menjadi anggota koperasi, yang pertama adalah anggota koperasi berhak mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut. Keuntungan lainnya adalah menjadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Anda dapat membeli barang di koperasi dengan harga yang lebih murah karena terdaftar sebagai anggota. Selain itu, bunga yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit lebih kecil. Dan yang terakhir, keuntungan menjadi anggota koperasi yaitu mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Dengan begitu, kualitas Anda sebagai seorang individu akan menjadi lebih baik. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai badan usaha koperasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir materi selanjutnya akan disampaikan oleh Feby Marzila. Kepada Feby disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Marliza, NIM 2059134. Baik, saya akan menjelaskan tentang yayasan. Sebelumnya apa itu yayasan? Yayasan adalah suatu peranata hukum yang tidak berorientasi terhadap suatu keuntungan, melainkan kegiatan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan. Dasar hukum dari yayasan itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang yayasan, sehingga telah menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban hukum yang dapat mengembalikan fungsi dari hukum itu sendiri. Operasionalisasi yayasan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan dasar anggaran yayasan yang bersangkutan. Dalam pembentukan anggaran suatu yayasan harus berpedoman terhadap suatu ketentuan karakteristik yayasan sebagai badan hukum,
Asal mula bentuk yayasan klasik dikenal di negeri Belanda, suatu lembaga yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan andil, khususnya tujuan sosial. Namun, pada pertengahan abad ke-20, bentuk badan hukum ini mulai banyak dipergunakan untuk lapangan di luar kegiatan sosial, yang kemudian memasuki lapangan perusahaan yang pada hakikatnya mempunyai tujuan komersil. Bahkan untuk kepentingan badan-badan publik mengambil bentuk yayasan. Sejak abad ke-19, jurisprudensi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan adalah suatu badan hukum. Selain jurisprudensi, para pakar hukum mengemukakan juga bahwa status badan hukum yayasan dengan memberikan batasan-batasan yang pada umumnya menggambarkan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum. Maksudnya, yayasan merupakan suatu kesatuan yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, tidak mempunyai anggota, adanya harta kekayaan terpisah, adanya tujuan yang bersifat sosial, kemasyarakatan, adanya organisasi yang mengurus kekayaan yayasan untuk mencapai tujuan, kemudian kegiatan yayasan, serta adanya akta pendirian yayasan sebagai persyaratan formal. Sementara itu, Khairil Ali mengatakan pendapatnya bahwa tidak terdapat perundang-undangan tentang yayasan. Secara khusus, maka hukum yang berlaku baginya adalah kebiasaan dan jurisprudensi yang mensyaratkan bagi adanya yayasan yang diantaranya harus terdapat pemisahan kekayaan, dan jurisprudensi yang mensyaratkan bagi adanya yayasan yang diantaranya harus terdapat pemisahan kekayaan, petunjukan suatu tujuan tertentu, serta pertunjukan suatu organisasi. Selanjutnya, yayasan sebagai badan hukum. Dengan adanya undang-undang tentang yayasan, maka pendirian suatu yayasan harus menggunakan sistem konsensi, yaitu sistem yang menyatakan syarat pendirian suatu organisasi hanya memperoleh status badan hukum yang diperoleh pengesahan dari pengusaha. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Yayasan memberikan definisi tentang yayasan, di mana yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya, pendirian yayasan berbeda dengan pendirian perseroan terbatas. Pendirian yayasan adalah suatu perbuatan hukum sepihak meskipun didirikan oleh lebih dari satu orang. Sedangkan pendirian perseroan terbatas merupakan perjanjian antara pendiri perseroan tersebut. Selanjutnya adalah pengawasan tentang yayasan. Pengawasan yayasan, di mana yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak memiliki anggota, namun adanya organisasi yang merupakan syarat adanya suatu yayasan yang dinamakan organ yayasan. Oleh karena itu, yayasan tidak mempunyai anggota, maka tidak dikenal adanya rapat antar anggota. Dengan demikian, masalah yang perlu diperhatikan adalah masalah pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan dari yayasan itu sendiri, yang dasarnya dilakukan dengan pengawasan intern. Undang-undang yayasan memberikan kewenangan pengawasan yayasan melalui organ yayasan, yaitu pengawas, terdapat pada pasal 40 dalam undang-undang yayasan. Selanjutnya yang ketiga adalah perhitungan tahunan dan laporan tahunan. Yang keempat, adanya suatu perhitungan tahunan serta laporan tahunan mengenai keuangan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Selanjutnya yaitu yang dalam undang-undang yayasan. Selanjutnya yang ketiga adalah perhitungan tahunan dan laporan tahunan. Yang keempat, adanya suatu perhitungan tahunan serta laporan tahunan mengenai keuangan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Selanjutnya yaitu yang keempat,
audit oleh akuntan publik. Yang kelima, hak kuante. Hak kuante adalah memberikan kemungkinan untuk didapatkan atau untuk diadakan suatu pemeriksaan yang tidak memihak serta kebijakan serta jalannya pengurusan apabila memang terdapat cukup alasan untuk itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kewenangan kejaksaan. Sekian dari saya. Banyak maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.